Ya, halo. Selamat sore, Pak. Ya, sore, Bu. Bisa bicara? Boleh, boleh. Apakah saya mengganggu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, ada apa ya, Bu? Jadi begini, Pak. Tadi di jalan ada kecelakaan lalu lintas di perempatan. Oh ya, parah nggak? Enggak sih, Pak. Cuman tadi sempat terjadi keributan sedikit. Karena salah satu supir mobil langsung turun dan memukuli supir mobil yang lain. Hanya gara-gara mobil terserempet dan HP-nya jatuh. Kasihan supir mobil yang dipukuli, Pak. Dia sudah cukup tua. Saya langsung saja dari jauh teriak-teriak. Supaya orang yang dekat dengan mereka segera menghentikan pemukulan itu. Oh, sebentar, Bu, sebentar ya. Saya coba analisa keterangan Ibu tadi. Satu, ada kecelakaan lalu lintas. Iya, Pak. Mobil serempetan, 2. Benar, Pak. Dan ada HP, salah satu supir jatuh. Iya, benar, Pak. Yang ketiga, salah satu supir melakukan pemukulan kepada supir yang lain. Iya, benar, Pak. Wah, ini kebiasaan. Perkara kecelakaan lalu lintas biasa, tapi emosinya sampai melakukan pemukulan atau penganiayaan oleh salah satu supir atau pengendara tersebut kepada supir yang lain. Kalau begini, gimana ya, Pak, perlakuan hukumnya? Nah, ini penting nih. Mari coba saya jelaskan. Kecelakaan lalu lintas dan ancaman hukumannya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, ada 3 penggolongan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. 1. Kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. 2. Kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. 3. Kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Tanggung jawab dan kewajiban. Setiap kelalaian atau kesalahan pengemudi, maka pengemudi, pemilik kendaraan, dan atau pemilik angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerugian penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga dan atau kerusakan jalan atau perlengkapan jalan yang diakibatkan kecelakaan tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. 1. Ia wajib menanggung biaya pengobatan atau perawatan kepada korban. 2. Wajib menanggung biaya pengobatan dan pemakaman kepada ahli waris jika korban meninggal dunia. 3. Memberikan ganti kerugian yang besarnya ditentukan oleh pengadilan. Kecuali terjadi perdamaian, maka ganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan. Pemberian ganti kerugian tidak meniadakan tuntutan pidana loh. Hal-hal yang sudah disebutkan tadi belum termasuk pemeriksaan atas kelaikan dan legalitas dokumentasi kendaraan pengemudi oleh petugas lalu lintas. Apabila kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengemudi, maka apabila kecelakaan menimbulkan kerusakan kendaraan atau barang, maka diancam pidana penjara maksimum 6 bulan dan atau denda maksimum 1 juta rupiah. Apabila kecelakaan menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang, maka pengemudi diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum 2 juta rupiah. Apabila kecelakaan menyebabkan korban menderita luka berat, maka pengemudi diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan atau denda maksimum 10 juta rupiah. Apabila kecelakaan menyebabkan korban meninggal dunia, maka pengemudi diancam pidana penjara maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum 12 juta rupiah. Sedangkan definisi luka beratnya adalah sebagai berikut. Apabila korban jatuh sakit atau tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Apabila korban tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. Apabila korban kehilangan salah satu panca indera. Apabila korban mengalami cacat berat atau lumpuh. Apabila korban mengalami terganggu daya pikir 4 minggu lebih. Apabila korban mengalami gugur atau matinya kandungan perempuan. Apabila korban menderita luka-luka yang dirawat di rumah sakit lebih dari 30 hari. Apabila kecelakaan disebabkan oleh kesengajaan, maka pengemudi yang mengemudikan kendaraannya secara membahayakan nyawa atau barang, ia diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum 1 juta rupiah. Apabila terjadi kecelakaan
dan menimbulkan kerusakan kendaraan atau barang, maka pengemudi diancam pidana penjara maksimum 2 tahun dan atau denda maksimum 4 juta rupiah. Apabila kecelakaan menimbulkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang, maka pengemudi diancam pidana penjara maksimum 4 tahun dan atau denda maksimum 8 juta rupiah. Apabila kecelakaan menimbulkan korban menderita luka berat, maka pengemudi diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan atau denda maksimum 20 juta rupiah. Apabila kecelakaan menyebabkan korban meninggal dunia, maka pengemudi diancam pidana penjara maksimum 12 tahun dan atau denda maksimum 24 juta rupiah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan darat, maka setiap kecelakaan diatur menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 359. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 360 ayat 1. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 2. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Sedangkan definisi luka berat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah apabila korban mengalami A. Jatuh sakit atau luka tanpa harapan sembuh, B. Tidak mampu lagi bekerja atau mencari mata pencarian, C. Kehilangan salah satu panca indera, D. Korban mengalami cacat berat, E. Korban menderita lumpuh, F. Korban mengalami terganggu daya pikir 4 minggu atau lebih, G. Korban mengalami gugur atau matinya kandungan perempuan. Apabila kecelakaan diikuti dengan tindakan main hakim sendiri kepada pengemudi, maka para pelaku mendapatkan ancaman pidana serius antara lain jika diikuti dengan tindakan pemukulan atau penganiayaan menurut pasal 351 KUHP. Jika menimbulkan luka ringan, maka pelaku diancam dengan maksimum pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Jika menyebabkan luka berat, maka pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun. Jika menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku diancam pidana penjara maksimum 7 tahun. Apabila kecelakaan diikuti tindakan pengeroyokan, menurut pasal 170 KUHP, apabila korban menderita luka-luka, maka pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Apabila korban meninggal dunia, maka para pelaku diancam pidana penjara maksimum 12 tahun. Apabila kecelakaan diikuti dengan tindakan pengerusakan terhadap barang atau hewan, menurut pasal 406 KUHP, maka diancam pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan. Begitu teman-teman. Oh, jadi begitu kemungkinan ancaman hukumannya, Pak? Iya, Bu. Sebenarnya potensi ancaman pidana penganiayaan lebih besar daripada ancaman hukuman dalam kecelakaan lalu lintas yang ringan. Sulitnya, masyarakat tidak bisa kendalikan emosi, lalu menyesal kemudian setelah melalui proses hukum. Iya, Pak. Seandainya semua masalah ini ditempuh melalui jalur kekeluargaan, pastinya lebih baik, karena emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Betul sekali, Bu. Segala sesuatu kalau diselesaikan dengan musyawarah dan mengedepankan prinsip kekeluargaan yang penuh tanggung jawab, tentunya bisa menyelesaikan masalah. Maksudnya kekeluargaan yang bertanggung jawab dinikahin. Ada. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan klik tombol subscribe dan like di bawah video ini. Kami akan terus memberikan konten menarik dan informatif.
Tonton terus video kami untuk menambah informasi dan pemahaman hukum. Salam sehat, sukses, dan sejahtera. Yesus peduli.